selang apa sih? Itu bukan selang, itu ganjel karena di Jepang kan sering gempa. Jadi dia buat ganjel biar rapet sama atap. Kok ada botol bir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Jadi guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke salah satu universitas yang terkenal di Jepang, yaitu University of Tsukuba. Nah guys, kali ini kita bakal kampus tour. Kita bakal ngeliat gimana sih ruangan-ruangan yang ada di dalam kampus Tsukuba itu, ada apa aja. So, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Let's go! Nah guys, ini adalah lorong-lorongnya. Jalan masuk dari pintu belakang kalau ini. Nah, di tengah kampusnya ini ada danau. Iya, danau buatan gitu. Biasanya ada bebek-bebek berenang juga. Tapi ini bebeknya lagi nggak ada. Nah, ini aku ngambil kontennya itu hari Sabtu guys. Jadi sepi ya kampusnya karena yang masuk mahasiswanya cuma sedikit. Nah, ini dia guys. Ini juga udah mulai gedung kampusnya. Nah, bacanya tapi ada di situ. Nggak kelihatan deh tulisannya. Ih, jauh banget. Di danau buatan ini juga dia banyak ikan biasanya, jadi airnya tuh jernih banget guys. Oke, kita lanjut ya. Nah guys, sekarang kita berada di posisi ini. Tadi kita masuk dari sini guys, dari pintu belakang ya istilahnya, bukan dari pintu depan. Dan sekarang kita berada di sini dan kita mau ke Institute of Biological Agriculture and Sciences. Ini ada di gedung B guys. Jadi kita mau lihat di dalamnya itu lab, ada laboratoriumnya. Kita mau lihat labnya seperti apa, ruangan-ruangannya seperti apa. So, tetap ikut aku sampai selesai. Let's go. Jadi guys, gedungnya itu lokasinya ada di jalan lorong situ. Nah, ini adalah parkiran sepeda para mahasiswa. Dan sebelum kita lanjut ke gedungnya, aku mau nunjukin satu kafe yang halal di kampus ini. Jadi ini salah satu kafe yang halal atau kantin halal, namanya Marhaban. Let's go. Ada bocah nih guys, pada bilang say hi, halo, bilang halo. Itu halo. Say hi, halo. Halo, let's go, kita masuk ke kantin yuk. Jadi ngontennya bareng anak guys, karena nggak bisa ditinggal. Nah, pintu masuknya, pintu masuk otomatis. Ini dia. Jadi di kampus di gedung ini ada dua kantin, satu di sini dan satu di situ. Tapi yang di sini nggak halal guys. Ini untuk yang non muslim dan untuk kantin yang halal ada di sini. Kita lihat dari luarnya aja ya. Sayangnya karena hari Sabtu jadi kantinnya itu tutup. Ini namanya kantin Marhaban. Yang punya orang Jepang juga. Dan dia menyediakan menu-menu yang halal. Nah ini guys. Tapi sejak pandemi mahasiswa tidak dibolehkan untuk makan di dalam. Jadi makanannya harus take away, harus dibawa pulang, harus dibungkus. Dan menu-menu yang disediakan itu bervariasi guys, dengan range harga dari 550 sampai ke 600-an. Dengan menu ada salah satunya baked chicken, chicken over rice, dan segala macam. Pokoknya enak banget. Dia kayak masakan, bukan masakan Jepang ya. Oke, bukan masakan Jepang, tapi kayak lebih ke masakan Italia gitu, jadi enak. Sekarang kita lanjut ke, oh di sini juga ada toilet nih guys. Di sini ada toilet untuk mahasiswanya. Ada toilet laki-laki dan toilet perempuan. Kalian mau lihat nggak toilet perempuannya seperti apa? Jadi lampunya itu otomatis. Tadi lampunya mati ya kondisinya, tapi karena ada aku masuk, jadi otomatis nyala. Nah kita lihat toiletnya.
kayak gini. Jadi untuk tempat duduknya ada yang kloset duduk, ada yang jongkok. Seperti itu. Sayang banget tapi ini nyiramnya cuma pakai tisu. Jadi nggak pakai semprotan air. Sinan mau pipis? Mau pipis. Dan untuk tempat makannya sendiri, untuk yang kantin marhaban tadi itu ini guys, dia di luarnya. Jadi bisa makan di dalam, bisa di luar. Tapi karena sejak pandemi kita hanya boleh makan di sini, tapi nggak boleh rame-rame dan nggak boleh makan di dalam, harus di take away. Sekarang kita lanjut ke gedung yang B itu tadi guys, yaitu Faculty of Agricultural and Forestry Science kalau nggak salah namanya. Ada pak satpamnya nih guys. Ini satpamnya. Ini parkiran sepedanya. Wah, ada yang baru ya nih sepedanya. Masih dibungkus plastik. Sebenarnya sepedanya ini nggak semuanya punya orang. Iya punya orang sih, tapi ada yang kepake, ada yang ditinggalin tapi udah nggak ada lagi pemiliknya. Kayak gini nih, udah karatan, nggak tahu punya siapa, nggak ada lagi pemiliknya. Biasanya pemiliknya udah pulang ke negaranya guys. Nah, ini adalah jalan pintu masuknya ke Faculty of Agricultural and Forestry. Untuk pintu depannya kita disambut oleh papan-papan poster seperti ini. Terus ini ada, ini apa ya? Maps ya? Denahnya. Oh, denahnya. Tiap lantai itu lantai 1 kemana gitu, lantai 2 kemana. Tapi sayang sekali tulisannya kanji semua, no subtitle. Dan ini adalah tempat sampahnya. Jadi guys, di kampus ini tempat sampahnya itu nggak cuma satu, tapi bermacam-macam kayak gini loh. Nah, ada yang untuk khusus kertas yang bisa dibakar, ada yang botol only, terus ada yang nggak bisa dibakar, terus ada yang kaleng, dan ada PET bottles only gitu. Dan ini guys, ini bener-bener orang Jepang tuh kalau misalkan dia buang sampah nggak sembarangan, bener-bener sesuai sama jenis tempat sampahnya. Jadi kalau botol ya udah dia buang di sini, kalau kaleng di sini. Coba kita nggak ada sih. Oh ini tuh nggak kelihatan guys, isinya ada kaleng. Kalau yang ini, oh isinya kayak botol plastik gitu ya. Nah, dan ini liftnya guys. Jadi ada tombol untuk yang orang khusus disabilitas. Jadi orang disabilitas juga bisa naik lift pakai kursi rodanya. Oke, sekarang kita masuk. Pencet yang 5 ya? 5 apa 6? Oh yang 6. 6. Nah, naik lift. Ada siapa ini? Halo. Mana kejualan? Kita lihat kejualan. Nah, itu halo. Dan kalau ada kasus emergency di sini guys, kita bisa langsung telepon tuh, ada teleponnya di lift, di dalam liftnya. Oke. Kita keluar. Nah, ini adalah lantai 6. Tempat sampah lagi. Jadi ke lantai 6 ini ruangan khusus punya suami aku. Jadi kita mau lihat ya ruangan dia seperti apa. Masih disambut oleh poster-poster juga. Ini ruangan apa ya? Oh ini Ruangan bersama buat istirahat. Oh, kirain ruangan bersalin. Ruangan bersama buat istirahat, buat makan siang juga ya? Iya. Kirain kayak perpustakaan ya, tapi bukan ya ternyata. Bukan. Oh. Nah, ini dia guys, dalamnya itu lorong-lorong kayak gini. Ini ada hidran ya, buat kalau ada emergency. Di sini Sinan, masuk ke dalam sini. Nah, lorong-lorong. Di semua ruangan mahasiswa.
Ini semua adalah semuanya ruangan mahasiswa. Ada kantor. Oh, ini kantor siapa? Kantor Staff ya? staff. Oh, jadi setiap lantai itu ada kantornya? Apa gimana? Iya. Oh, jadi setiap lantai itu ada kantornya, guys. Jadi ini ruangan yang saya pakai, tapi sebenarnya ruangan ini tuh bukan ruangan standar mahasiswa, karena kan kalau master tuh sebenarnya nggak dapet ruangan ya. Sama ada ruangan S1, yang dapat itu cuma PhD sama postdoc, yang ruangannya di lorong-lorong tadi. Harusnya tuh formasinya ada meja panjang, terus disekat-sekat pakai partisi, di setiap mejanya dapat kursi. Cuman karena senseinya kebetulan punya jatah ruang transit, ini boleh ditempatin sama mahasiswanya, tapi sebenarnya nggak fix sih penghuninya. Harusnya di ruangan kalian yang mana tadi? Nggak, yang di sebelah sana bebas sih. Oh, tapi Tergantung kosongnya aja, yang penting di lorong-lorong kayak gitu tadi. Nah, ini di sini di pintu tuh biasanya emang kalau ruangan di sini dikasih keterangan. Yang ada pin-pinnya ditulisin nama orangnya nih, kayak nama saya Pangda. Misalkan lagi di rumah, kayak sekarang lagi libur nih, pada di rumah semua kan. Kalau misalkan lagi datang, lagi di ruangan ini, taruh aja di serum, atau kalau lagi makan siang, atau kalau lagi di lab, jadi tahu kalau misalkan ada orang yang mau nyari di mana ya si Anu, kita udah tahu. Nah, kalau ini nama-nama orang Jepang ya. Bacain dong, bisa nggak? Yang ini namanya Hayashi. Yang ini Ko, namanya dia Kobayashi. Tapi manggilnya Ko. Yang ini namanya Imura. Yang ini namanya Harimoto. Yang ini namanya Bukain dong, saya mau masuk. Sakamoto. Yang ini namanya siapa ya, lupa. Oke. Sekarang masuknya kayak gimana? Kok kuncinya kayak gini? Nah, Kenapa tuh? ini tuh kuncinya pakai kunci biasa ya, bukan yang pakai kunci kode. Cuman Bukain. dimasukin ke dalam brankas mini ini yang hanya penghuni ruangannya doang yang tahu. Jadi ini nggak boleh dilihat ya. Oke, kita lihat klien dulu. Gitu guys penjelasannya. Udah ini kebuka? kita masuk dulu yuk. Jadi dia masuknya pakai kode gitu ya? Pakai kunci. Oh, pakai kunci, tapi kuncinya Kuncinya cuma disimpan di bisa brankas. kebuka. Oh, gitu. Si. Nah, ini dia guys ruangan suamiku bersama teman-temannya. Bisa dijelasin? Ini ada berapa orang isinya? Yang Terus ada apa isi aja? sih penuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang di ruangan ini. Di sini isinya ada banyak buku-buku dari tesis-tesis mahasiswa sebelumnya atau koleksi dari sensei. Kemudian ada juga buat refreshing, di sini ada buat bikin air panas sama kopi sama microwave kalau makan siang. Ini mau air panas yang dipanasin. punya kita bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Kemudian ada wastafel. Ini airnya bisa diminum ya. Jadi kalau misalkan di ruangan ini mau minum tinggal tandain gelas aja di situ. Tinggal tandain gelas terus minum. Ya, Wah. kemudian ada AC dan heater sentral. Jadi kalau Oh, musim- ini ya? Ya, sama yang di atas kepala. Oh, ini guys. Jadi kalau musim dingin nggak kedinginan, musim panas nggak kepanasan. Terus ini tadi buku-bukunya, buku-buku yang pernah di ruangan ini atau dari seluruh mahasiswa? Dari seluruh mahasiswa ada Tempat duduk Mas yang mana? Ini ya? yang di pojok. Ini tempat duduk suamiku guys. Isinya apa nih? Nah, apa nih isinya nih? Jadwal karena bentar lagi insya Allah mau lulus. Wih, bismillah ya. Deadline. Deadline. Oke. Ada gelas juga nih. Gelas buat minum, kabel. Apa ini? Krim tangan, kalau winter tuh tangan suka kering ya, suka berdarah-darah, jadi Oh. punya hand cream. Terus kok ada tempat popcorn? Itu kan isinya buat barang-barang, ada mouse, ada Ya ampun. Ini kan tempat popcorn guys, beli di Gundam Factory. mencoba minimalis aja sih. Kok ada botol rak abir? Ah, iya tuh. Jadi di sini ya kalau lagi bete tinggal minum sake. Oh gitu. Kamu minum nggak? Mukanya merah nggak? Mukanya pink. Kopi. Terus ini pada bawa bantal juga. Ada yang bawa bantalnya, ada yang ganjel pakai bantal pink, siapa tahu pantatnya ambil. Ngeledek ya. Ini jendelanya guys. Nah, Pemandangannya bisa dilihat. view keluarnya seperti ini. View gunung, danau, harga 450 juta, harganya naik. Gak ada gunungnya, mana ada gunung? Gitu guys. Nah sekarang kita mau kemana nih abis ini? Mau lihat lab ya? Mau lihat laboratoriumnya? Boleh. Yuk.
Ini udah bete belum? Udah. Ini mau ngapain? Mau minum? Mau cuci tangan dia ya? Boleh. Jadi kalau misalkan makan siang, kita kalau bawa bekal guys, biasanya suamiku tuh kan bawa bekal. Nah kalau pas mau makan siang, dia panasinnya pakai microwave ini. Ini punya siapa sih? Kampus juga ya? Dikasih sama sensei. Oh dikasih sensei. Oh gitu. Jadi kita boleh bawa apa aja ke sini. Ini ada yang bawa vanilla karamelnya apa? Minuman ya? Minuman dikasih sensei juga, dia dari USA. Oh. Terus ada yang udah pernah nyoba belum? USA. Pakai ininya dong. Saya sih belum pernah. Tuh pakai Nggak tahu ya halal apa enggak ya. Oke, sekarang kita mau ke laboratorium. Kita pergi lagi, nggak keluar nak. Itu. Kunci dulu. Dah. Sekarang lanjut ke laboratoriumnya. Ruangan senseinya yang mana? Ini. Oh ini. Ya. Ini ruangan sensei. Itu namanya tuh. Ini namanya Asano Atsushi. Manggilnya Asano. Joko. Itu ruangannya tuh guys. Oh. Nggak kelihatan ya karena kecil sekali celah jendela. Ini lampunya ada yang nyala, ada yang enggak. Ini biasa kalau hari Sabtu atau Minggu banyak sampah-sampah lab numpun kayak gini. Karena biasanya hari Jumat tuh hari bersih-bersih lab. Oh. Jadi dikeluarin sampahnya, diangkutnya hari Senin biasa. Diangkutnya hari Senin. Ini yang naruh kayak gini siapa? Kalian juga? Member lab masing-masing kan di sini ada banyak lab, ada 1, 2, ada 4 lab kan kalau kurang lebih ya. Oh. Mahasiswa dikasih kunci 1 sama sensei. Oh. Buat bisa buka lab masing-masing kapan aja mau ya berarti. Nah, karena ini lab kotor, Oh, kita masuk ke lab kotor dulu. boleh. Jadi kalau masuk sepatunya nggak usah dilepas. Oke. Dan lebih berantakan juga ya karena lab kotor. Tuh guys. Pay attention. The temperature keep it 4 degrees Celsius. Itu saya nulis ya. Oh, Anda yang nulis. Soalnya dia suka buka-buka padahal dalamnya ada sampel lagi diinkubasi. Loh, kalau dibuka emang nggak ditutup lagi? Ada yang buka sampai lama, waktu itu nih kan ada temperaturnya di sini. Pernah waktu itu nemu sampai 12 derajat. Ya Padahal Allah, sampelnya rusak dong. Ya, makanya. Sampel kayak apa yang harus dijaga sampai 4 derajat? Sperma sama jaringan yang lagi imunohistokimia tuh biasa diinkubasi semalam di suhu 4 derajat. Maaf, sperma? Sperma apa ya? Sperma ayam dan tikus kalau di Oh, sini. oh gitu, kirain. Apa tuh? Kirain sperma sapi. Ini deket pintu masuknya kayak gini. Oh ini alat-alat buat nekropsi ya? Iya, ini bisa nekropsi tikus biasanya. Nekropsi tikus di sini. Dan ngecit ya. Sebenarnya agak itu ya. Oh kayak banyak barang gitu nggak sih jadi? Ya karena ini kan lab kotor, jadi banyak Yang mau ini, Bun. kerdus-kerdus sama barang-barang Yang mau ini, kimia tuh di sana ada rak bahan kimia. Sama ini bun. Nih, Botol-botol. ini alat-alatnya. Mikroskop canggih juga. Mana mikroskop canggih? Bisa buat fluorescence mikroskopi sama ICSI, ICSI itu apa? intracytoplasmic sperm injection. Jadi ini ada kayak remote controlnya gitu. Ayah, Di kanan dan ayah, di dong kiri. saya ditanya. Kita bisa ngarahin sperma buat langsung dimasukin ke sel telur di bawah mikroskop pakai alat kecil kayak gitu. Canggih banget ya. Si kuncinya sama ya? Beda, kunci ini disimpannya di lab yang kotor. Jadi kita mahasiswa cuma megang kunci lab kotor doang. Oh, Tapi kalau kita bisa masuk ke lab kotor, ya kita bisa masuk ke lab bersih karena ini kunci bersama. kunci lab bersihnya cuma satu ini doang. Nah, ini perbedaannya kalau masuk lab bersih, kita harus buka sepatu. Ganti pakai sendal. Oke. Jadi pas dulu sepatunya ya. Ganti pakai sendal. Sendalnya yang mana terserah ya. Ya, mau jelasin apa? Ya ini penampakannya lab yang bersih. Cuman setiap lab Kayak lebih cerah gitu nggak sih? Karena nggak cuman banyak. setiap lab itu beda-beda isinya ya. Karena kan kalau lab saya ngerjainnya
reproduksi molekuler dan seluler hewan. Jadi ya alat-alatnya sesuai dengan topik yang dikerjakan labnya lah. Ini semua merek Jepang ya alatnya? Enggak sih. Enggak ya? Kalau di lab bersih ya lebih nggak banyak kardus sama lebih banyak itu kayak gitu yang steril ya. Oh, yang kayak gini guys. Ya, glassware dari sterilisasi. Oh, udah. kemudian- Ini lemari steril ya? Ya, kemudian pipet dan mini tip. Kit Nggak boleh dibuka ya? enggak dong. -25. Oh, lebih dingin lagi dong. Freezer sebenarnya. Oh, Ini freezer. kan kulkas, kalau itu freezer. Oh, alarmnya ini fungsinya kalau misalkan suhunya di atas itu dia bunyi ya? Bip, gitu nanti bunyi. Kemudian nih diperhatiin juga nih setiap lemari-lemari yang tinggi ada ini nih. Ini apa tahu nggak? Ah iya, aku dari tadi tuh sebenarnya penasaran itu tuh selang apa sih? Itu bukan selang, itu ganjel karena di Jepang kan sering gempa. Jadi dia buat ganjel biar rapet sama atap. Kalau goyang-goyang jadi nggak roboh ininya. Oh, jadi dia tuh nempel ya? Nempel dan nih lihat aja nih. Lemarinya semua dipaku ke tembok. Jadi kalau gempa biar nggak rubuh ya. Oh, iya guys. Bosen ke lab gimana kalau kita ke tempat yang paling disukai mahasiswa yang ada danau sama Starbucks. Boleh. Let's go. Let's go. Bentar lagi kita nyampe guys ke tempat tongkrongan para mahasiswa. Nah, ini dia lapangan luas ini guys. Biasanya dijadikan sebagai tempat untuk bersantai-santai atau tempat untuk istirahatnya para mahasiswa. Biasanya mereka duduk atau makan di sini bawa bekal, ya kan. Terus ada yang sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-temannya. Atau kalau misalkan foto wisuda juga pada foto di sini. Karena di sini luas banget. Terus kalau misalkan ada acara-acara manggung-manggung gitu juga biasanya pasang panggungnya di sini. Ini ada. Di sini tuh banyak patung banget di kampus Tsukuba. Sumimasen. Nah, di kampus Tsukuba ini banyak banget patung. Kayaknya di kampus-kampus di Jepang juga pada banyak patung ya. Ini namanya patung Miserere. Patung apa sih Ren namanya? Miserere. Tuh, udah ada bulan. Biasanya lapangan ini dijadiin sebagai tempat apa ya? Di sini tuh kalau ada festival-festival, bikin panggung atau foto-foto orang wisuda atau kumpul-kumpul outdoor atau sesederhana titik pertemuan orang-orang aja lah. Karena semua orang pasti tahu tempat ini. Biasanya kalau musim dingin rumput ini itu ya botak ya. Botak tanah doang. Tanah doang biasanya guys. Jadi bagus banget kalau misalkan musim dingin, nggak tinggi-tinggi kayak gini rumputnya. Nah, biasanya orang-orang duduknya di sini tapi ngadepnya ke sana karena di sana itu ada air mancur. Gitu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk kita jalan-jalan ke kampus Tsukuba, nanti kita kampus tour lagi guys ke spot-spot menarik lainnya ya. Masih ada nggak sih yang menarik? Masih. Oh, masih ada ya. Oke. Kita tutup ya guys. Itu dulu kampus tour hari ini ke University of Tsukuba. Makasih banyak yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram aku biar nggak ketinggalan informasi ataupun updatean selanjutnya. Karena kemungkinan mungkin masih ada part kedua lagi ya buat ke kampus Tsukuba. Tapi aku juga nggak janji guys karena ini juga kontennya bareng anak-anak. Oke guys, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.